Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ketua daripada NKCD beserta jajaran, Bapak Ibu orang tua kami yang besar tak dihibau gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi yang berbahagia ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf agak telat 4 menit karena tadi sedang mengisi pelatihan untuk ustaz-ustaz yang akan tampil di bulan Ramadan nanti di organisasi Ittihadul Mubalighin, Persatuan Para Mubaligh. Janji jam 9, undangan jam 9, datang jam 10. Akhirnya dapatlah 10 menit bicara depan mereka, langsung tancap gas ke sini. Sampai di sini pun telat 4 menit kata Pak Sebastian. Ustaz, late 4 minute, just late 4 minute. Alhamdulillah ya. Karena beliau berbahasa Inggris, saya tanya pula, how many people in here saja. Karena jangan kira yang dari Timur Tengah tak bisa bahasa Inggris. Kita belajar juga bahasa Inggris. Kata beliau 200 or maybe 400. Banyak juga dalam hati saya. Habis itu saya diam lagi, tak bisa nyambung. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya dari segi wajah, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, banyak yang kenal dengan saya. Karena rata-rata isinya pengurus masjid, orang-orang yang ke masjid. Alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan sebenarnya, mengisi hari-hari tua kita di masjid-masjid ataupun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diangkat sebenarnya adalah tema perjalanan hidup setelah kematian. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut kajian saya, apakah itu di Masjid Raudhatul Amilin, ketuanya Pak Nazar, ataupun di Masjid Baitul Izzah Bapak Amrullah, dan juga di Masjid Nurul Yakin dan sebagainya, maka kajian ini biasa mungkin Bapak Ibu dengar. Tapi mohon izin saya berdiri karena akan saya menyampaikan secara umum tentang perjalanan hidup setelah kematian. Pertanyaannya adalah, kita dahulu berasal dari mana? Selalu orang jawab kita berasal dari tanah. Tetapi dalam pengajian saya Bapak Ibu, jawabannya bukan itu. Bukan berasal dari tanah. Karena kalau disebut berasal dari tanah, berarti ketika kita mati di bangkai tanah, selesailah perjalanan kita. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Perjalanan kita ini terdiri daripada 5 alam kehidupan. Siapapun dia, selama itu manusia, maka terdiri daripada 5 alam kehidupan. Alam yang pertama yang kita lalui dahulu namanya alam arwah, alam roh. Di alam roh itu Bapak Ibu, roh yang ada dalam tubuh kita saat ini, ketika itu Allah sudah ciptakan ruh dan Allah kumpulkan. Seperti inilah Allah kumpulkan arwah ketika itu. Lalu setelah Allah kumpulkan arwah itu, Allah tanyailah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah ketika itu. Maka seluruh roh itu menjawab, bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Itu pengakuan kita dulu Bapak Ibu. Pengakuan itu terdokumentasi dalam Al-Quran
surat yang ke-7 ayat 172, surah Al-A'raf. Lalu kemudian penjelasan tentang alam roh ini tidak banyak. Maka karena tidak banyak, maka Allah Subhanahu wa taala langsung melanjutkan perjalanan kita ke alam yang kedua. Apa itu alam yang kedua? Alam rahim atau alam kandungan. Perhatikan, di alam rahim itu persisnya dulu kita di rahim ibu kita masing-masing, saat berumur 120 hari Bu, maka kemudian Allah kirimlah malaikat untuk meniupkan ruh yang ada di alam ruh tadi. Prosesnya Bapak Ibu tahulah semua, prosesnya di dalam rahim 120 hari 4 bulan, janin sudah matang, sudah utuh, telinga sudah punya, tangan sudah punya, kaki sudah, semua lengkap. Setelah itu Allah tiupkanlah ruh itu. Kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Apabila telah sempurna aku ciptakan ruh itu, jasad itu, aku tiupkan ruh. Maka diambillah dari alam ruh tadi, maka ditiupkanlah. Faqa'u lahu sajidin. Maka sujudlah semua makhluk ketika itu kepada Allah, dan ditulislah nota perjanjian. Ada Bapak Ibu ingat nota perjanjiannya apa? Ya iyalah, sebab awaklah tertangan tu Bu. Setiap kita di rahim ibu masing-masing. Kalau ilmu kedokteran Bapak Ibu hanya meneliti yang zahir-zahir saja. Kalau ilmu agama yang meneliti perkara gaib. Diutuslah malaikat peniup ruh. Lalu kemudian kita dengan malaikat itu mencatat bikatsbi rizkihi wa ajalihi. Ditulislah rezeki kita, ditulislah ajal kita. Rezeki sudah semua, ajal sudah semua. Ajal apa artinya Bu? Kematian. Ajal apa artinya Pak? Kematian. Samo nyontek namu. Ajal itu artinya bukan kematian. Apa arti ajal? Ajal itu artinya batas. Batas. Makanya disebut fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka sudah sampai, batasnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'ah. Jadi kita sudah menulis ajal kita berapa. Saya berapa tahun? Sudah ditulis. Hanya saja saya tidak tahu, karena itu menjadi rahasia Allah. Ajal ibu sudah ditulis, ajal bapak-bapak sudah ditulis. Maka kemudian setelah pernyataan kehidupan kita di dunia ini, Allah kemudian berilah kita umur sampai 8, 9 bulan 10 hari pada umumnya. Sudah tertulislah semua rezeki kita, berapa lama hidup, kemana kita, semuanya sudah tertulis rapi, tidak bisa mengelak. Lahirlah kita ke dunia ini Bapak Ibu. Lahir ke dunia ini namanya alam yang ketiga. Alam dunia, alam yang ketiga. Di alam dunia ini, kehidupan manusia dibagi kepada 3 fase. Saya ulang lagi, jangan terbalik. Alam yang pertama alam ruh, alam yang kedua alam rahim, alam yang ketiga dunia. Di dunia ini kata Al-Quran, fase perjalanan kita ada 3. Yang pertama fase lemah, yang kedua fase kuat, yang ketiga fase lemah. Begitu yang ini dah masuk yang ketiga ini, fase lemah, melemah baterainya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Fase yang pertama fase lemah, yang kedua fase kuat, ketiga fase lemah. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min di'fin. Allah ciptakan kalian semuanya berawal dari lemah. Kapan ini Bu? Kapan kita lemah Bu? Kita lemah ketika berumur sehari, berumur seminggu, lemah. Kalau ketika itu kita duduk Ibu, maka kita dibantu oleh mak ayah kita. Supaya apa? Tulang punggungnya tak bengkok. Kita duduk Pak supaya lurus. Kalau berdiri dibantu oleh ayah kita, oleh mak kita. Ke kamar mandi dihantar. Semua dilayani. Baju dipakaikan, nasi disuapkan.
Begitulah lemahnya kita. Saking lemahnya, kita pun hanya bisa menangis. Ini fase yang pertama. Kemudian kata Al-Quran, Allahu ladzi khalaqakum min dhi'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kalian lemah itu, kalian akan berangsur-angsur kuat. Umur 2 tahun semakin kuat, 5 tahun semakin kuat, 10 tahun semakin kuat, 20 tahun semakin kuat, 30 sampai 35 tahun puncaknya manusia itu. Puncaknya umur 35. Begitu masuk umur 40 tahun, maka apa kata Allah? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kalian kuat itu, kalian akan melemah. Fase yang ketiga ini fase melemah. Maka lemah kita terus melemah. Segala sesuatunya melemah, Bapak Ibu. Dulu saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu bekerja, pulang jam 11, jam 4 berangkat. Mata kuat menahan kantuk. Sekarang masih kuat nggak? Asal terduduk, ditembak AC itu selesailah dia. Tapi tidur Pak, tidak bisa dipaksa-paksa. Dulu ketika kecil, tulang punggung kita ini dibantu oleh mak kita. Kalau duduk, kita mencari tempat senderan. Itu ketika umur 1 tahun. Ketika berumur 65 tahun, terpaksa duduk. Kalau nggak cari kursi, cari tiang. Makanya banyak yang duduk cari senderan. Kalau nggak cari kursi, cari tiang, cari dinding. Untuk apa? Untuk membantu tulang tadi. Jadi ketika kita masuki usia itu, maka semua akan melemah. Dulu mata yang kepala melemah. Dulu mata ini kepala ini ikut melemah karena sudah masuk umur 60. Ternyata yang melemah bukan hanya mata kepala, mata pencaharian pun ikut melemah. Semakin berkuranglah mata pencarian orang itu. Dan jangan itu saja Bapak Ibu, tidak itu saja. Ada orang tua cerita ke saya, tadi pagi baru pengajian, umurnya 83 tahun. Pak, berapa umur sekarang Pak? 83. Macam mana Pak? Aksesoris yang Allah berikan. Kalau mata masih elok Ustaz. Mata yang di kepala Ustaz, tapi mata pencarian dah habis. Telinga ku Ustaz, ambo cek ke dokter. Pak dokter, baterai lah habis katanya. Pendengaran dah berkurang. Jadi ketika masuk umur 70 tahun, Bapak Ibu sering lupa itu normal. Normal itu Pak. Peninglah cari kacamata, kata ibu-ibu. Di manalah kacamata ambo ku katanya. Rupanya kacamata di kepala. Jangan sedih Pak. Ibu jangan sedih. Mertua saya contohnya, umur 70 tahun. Waktu itu dia pegang uang 2 juta. Pergilah dengan istri saya belanja Al-Quran. Dia mau wakaf Al-Quran bulan Ramadan. Belilah sekitar 1 juta rupiah duit. Pulang, dibagikanlah Al-Quran tuh. Besoknya dipanggil lagi istri saya. Namanya Dina. Dina. Agaknya ada jin lah di rumahku. Dia orang Melayu. Ada jin di rumah ni kata dia. Mengapa gitu mak? Duit mama hilang diambil jin. Kata istri saya, bukan diambil jin mak. Kemarin kita beli Al-Quran. La ilaha illallah. Lupanya itu luar biasa. Dan begitulah kita Bapak Ibu. Semakin hari semakin lupa. Wasaiba kata Al-Quran. Kemudian tumbuh uban. Buka peci. Tengok nanti dah banyak belum. Berarti kalau itu sudah masuk fase yang berikutnya. Akhirnya kemudian semakin hari kita semakin lemah. Terakhir nanti Bapak Ibu, tidak satu pun lagi yang bisa kita konsumsi. Karena Nabi itu mengatakan, la tamutu nafsun hatta tastau'ifa rizquha. Seseorang itu tak akan meninggal sampai rezekinya habis. Apa yang dimaksud dengan rezeki yang habis? Kalau selama ini Bapak Ibu makan dendeng habis, makan rendang habis, apapun yang telatak pantang telatak, habis sadonya. Tapi kalau sekarang tak bisa lagi Bu. Mau makan dendeng, kolesterol naik. Mau makan ampiong, asam urat naik. Itu daftar makanan yang selama ini kita makan berkurang. Terakhir nanti makan nasi putih aja lagi. Makan nasi putih pun gula darah naik. Kata dokter, Bapak makan sayur saja. Sayur pun tak boleh lagi. Akhirnya kemudian makanlah bubur. Bubur pun tak boleh lagi.
sampailah ke rumah sakit Zainab, masuk ICU. Diobat, Pak. Diberi suplemen oleh dokter. Kata dokter, ketika kami suntikkan suplemen ini, sistem tubuhnya menolak. Sampai masanya nanti begitu, Bapak Ibu. Tak bisa lagi kita makan nasi, tak bisa dimakan, air tak bisa diminum, dibantulah dengan alat, disuntikkan. Rupanya sampai saatnya tubuh kita ini menolak semua yang bisa dikonsumsinya. Ketika sampai di tahap itu, maka kemudian kita tinggalkan kehidupan dunia, kita berpindah ke alam yang keempat, alam kubur atau alam barzakh. Perhatikan ini penting ini. Perhatikan. Alam kubur bukanlah kuburan. Tadi yang ibu-ibu jawab itu, dari tanah kembali ke tanah. Itu kuburan, Bu. Kalau kita meninggal, Bapak Ibu, kita bukan ke kuburan. Kita berada di alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur, alam barzakh itu adalah kehidupan. Kehidupan kita di sana. Jangan pernah kita katakan mati. Kan sudah mati fisiknya, Ustaz. Fisik ini yang mati masuk ke dalam tanah. Kuburan tempat jasad. Jasad. Terkadang ada orang meninggal punya kubur. Terkadang ada orang meninggal tak punya kubur. Seseorang meninggal punya kubur ataupun tak punya kubur, tetap dia ke alam kubur. Ini pertanyaan saya. Jawab iya atau tidak saja. Biasanya Bapak Ibu, biasanya ini kita umpamakan ini sebagai keranda. Diumpamanya. Siapa isinya keranda ini? Kita nanti. Keranda dibawalah ke pemakaman. Sampai di pekuburan, kita turunkan. Jenazah kita turunkan, kemudian kita kubur, lalu kita berdoa. Kemudian kita pulang. Taruhlah ini di sini. Kuburan tadi. Biasanya orang kita mengatakan 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang bertanya. Begitu ya, Bu ya? Begitu ya, Pak? Pertanyaan saya, apakah betul 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang ke kuburan? Iya atau tidak? Mendengarnya iya. Mendengar selama ini iya. Apakah pertanyaan-pertanyaan alam kubur itu di kuburan? Tidak. Kita apakah ada di situ? Tidak. 7 langkah meninggalkan kuburan, Ustaz. Baru kemudian malaikat datang. Saya tanya, kalau 5 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang enggak? Belum. Oke. Kalau 2 langkah? Belum, masih jauh. Kalau kuburannya enggak pernah ditinggalkan? Datang enggak malaikatnya, Pak? Saya mau cerita. Ada orang namanya Halim Rahman. Mungkin Bapak Ibu tahu Halim Rahman. Pemilik PT Gudang Garam. Orang kaya di Kediri. Halim Rahman ini Bapak Ibu meninggal 2008 yang lalu. Kuburannya mungkin 3 kali lipat besarnya aula kita ini. Orang kaya, nama Islamnya, nama Indonesianya Halim Rahman. Kuburan dia ini, Bu, dijaga security 12 orang. Orang kaya, Pak. Kuburnya 3 kali lipat nih. Kediri, coba pergi ke sana tengok. 3 kali lipat. Dijaga oleh 12 security. 12 security ini dibagi kepada 3 shift. 4 security 8 jam. 4 security 8 jam. 4 security 8 jam. Berarti 8 kali 3 24. 24 jam kuburannya dijaga security. Apakah malaikat datang ke situ? Ke kuburan? Oke, baik. Kalau dia orang tak punya kuburan, ke mana malaikat datang? Kemana, Pak? Orang meninggal di laut, orang meninggal terbakar, orang meninggal misalnya dimakan hewan buas, dia nggak punya kuburan. Kemana malaikat itu datang? Kalau tadi ibu-ibu bapak jawab, kita dari tanah kembali ke tanah, yang kembali ke tanah jasad. Kita bukan di situ, Bapak Ibu. Ini yang perlu saya jelaskan.
Kita bukan di situ, tetapi kita berada di satu kehidupan, namanya kehidupan alam barzah. Bapak Ibu kalau ingin ikut kajian ini, datang ke masjidnya Pak Sebastian atau datang ke Masjid Nurul Huda, karena di situ kita kaji detail. Siang ini hanya penjelasan secara umum saja. Kemana kita setelah kita meninggal, kita ke sini. Ini buku saya yang tulis Bapak Ibu, kehidupan di alam barzah. Kemudian ada jamaah yang beli agak 3-4 orang, nanti tengok di situ jelas. Kita di sana di alam barzah ini, kita di sana ketemu tak? Itulah payah jawab Ustaz. Boleh kasih tulis Ustaz. Saya beri bocoran, Bapak Ibu, kita di sana, kita akan bertemu dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan keluarga kita. Itu sesuai hadis Nabi, Pak. Inna arwahal mu'minin la taltaqiyan. Roh orang beriman itu bertemu satu dengan yang lain. Bapak, Ibu semua, setelah tinggalkan dunia ini, kita akan di sana, kita akan hidup dengan kehidupan yang sangat indah sekali bagi orang yang beriman. Seperti apa indahnya? Perhatikan hadis Nabi ini, dicuplikan saja. Apa kata Rasulullah? Wa abdil daran khairan min darihi. Ya Allah, kata anaknya di dunia, gantilah rumahnya yang ditinggalkan di dunia itu dengan rumah yang lebih bagus di barzah. Jadi kita, Pak, Ibu, kita di sana akan diberikan rumah oleh Allah, tempat yang cantik sekali. Wa zaujan khairan min zaujihi wa ahlan khairan min ahlihi. Kita, Ibu, akan dipertemukan kembali dengan keluarga-keluarga kita. Orang beriman bersama di dunia, bersama di alam kubur, kelak nanti di surga pun mereka bersama. Terpisah kita di mana? Kita terpisah ketika kita sampai di sini. Kalau di sini baru terpisah kita di padang mahsyar. Tidak ada kita di sini, Pak. Di sini kita masing-masing sendiri-sendiri. Nah, jadi kehidupan di alam barzah ini kehidupan yang panjang. Berapa lama kita hidup di sini, Bapak Ibu? Sampai datang hari kiamat. Meninggal 2040 misalnya. Kiamat 4 miliar tahun lagi. Berarti orang tersebut di alam kubur sana selama 4 miliar tahun. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di sana? Bagaimana keadaan kita di sana? Yang kita lakukan di sana adalah al-jaza min jinsil amal. Apa yang ibu-ibu lakukan di dunia, semuanya datang ke sana. Ini perhatikan hadis Nabi, apa kata Rasulullah? Nanti, Pak, ketika kita berada di sini, Bapak Ibu, di alam kubur ini, apa kata Rasulullah SAW? Wa ya'ti rajulun hasanul wajhi. Nanti datang orang ke kita, wajahnya elok dipandang. Hasanus siyabi, pakaiannya bagus sekali. Wa tayyibur rihi, aromanya sangat wangi. Orang, Bu, tiba-tiba mendekati kita di barzah. Kata orang ini, abashir, hei fulan, beruntung engkau, berbahagia engkau. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari-hari yang dahulu Allah janjikan kepadamu. Bapak Ibu bersedekah, di dunia enggak dapat kita, Pak. Enggak dapat kita, Bu. Kalau kita tengok hanya duit keluar saja di dunia ini. Tapi nanti ketika di barzah sana, kita akan bertemu dengan orang yang wajahnya indah, pakainya bagus, aromanya wangi. Apa kata orang itu? Kita pun bertanya, man anta? Hei, kamu siapa? Engkau ini siapa? Kata kita ketika itu. Maka orang ini menjawab, ana amaluka. Sayalah amalmu. Itulah yang akan menemani kita di sini sampai datang hari berbangkit. Ini kehidupan panjang. Nah, setelah itu kita kemana, Bapak Ibu? Maka jilid yang kedua, terjadilah hari kiamat dan tanda-tandanya. Ini saya singkat saja, ini tak perlu saya jelaskan panjang-panjang. Setelah itu kita akan ke sini. Inilah hari akhirat itu, Bapak Ibu. Setiap orang yang meninggal belum ke sini, Pak. Akhirat ini apabila setelah terjadi kiamat. Kiamat sudah atau belum? Belum. Setelah kiamat nanti baru kita dikumpulkan di sana, di bumi mahsyar. Kenapa disebut mahsyar?
karena tempat berkumpul. Maka di sana akan ada namanya hari pemeriksaan dan hari perhitungan serta hari pertimbangan. Setelah itu kita akan dibawa lagi, diberikan catatan amal. Setelah itu kita dibawa ke Siratul Mustaqim, lalu kemudian ujung dari perjalanan kita namanya surga dan neraka. Inilah ujungnya Bapak Ibu. Enggak ada apapun yang kita lakukan di dunia hari ini, pastilah kalau enggak surga neraka. Insya Allah Bapak Ibu termasuk orang-orang yang husnul khatimah, mengisi hari-hari tuanya dengan amalan-amalan yang istimewa, insya Allah. Dan sebagai informasi, di bulan Ramadan ini kami buat program di Al-Falah, judulnya Pesantren Lansia. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu silakan datang. Tanggal 8, 9, 10. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Datang pagi jam 8, pulang jam 4 sore. Materinya yang saya sampaikan 3. Ini untuk saya saja, 3 materinya. Yang pertama, amalan-amalan di hari tua. 1. Yang kedua, amalan-amalan penggugur dosa. Yang ketiga, amalan-amalan penghantar ke surga. Karena 3 hari. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga insya Allah. Di Al-Falah, Darul Muttaqin, Jalan Sumatera. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dibagi kepada 3 taklim. Taklim pertama 1 jam, taklim kedua 1 jam, ba'da zuhur 1 jam. Jadi 3 jam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan kita apa? Untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan nanti. Sesuai janji tadi, diberi waktu 35 menit. Maka Alhamdulillah, pas sudah 35 menit saya menyampaikan materi pada pagi yang berbahagia ini. Sebenarnya kurang. Karena sebenarnya kurang. Ada mau ditambah lagi? Saya sesuai arahan. Diarahkan tadi minimal 30 menit, maksimal 40 menit. Saya ambil tengah-tengahnya 35 menit. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, kehidupan kita bukan di dunia ini. Kampung yang sesungguhnya adalah kampung akhirat. Kehidupan akhirat ditentukan oleh kehidupan dunia. Tidak bisa meleset ke Bapak Ibu. Kata Rasulullah, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kehidupan alam kubur itu adalah perjalanan pertama untuk akhirat. Faman najah minhu, siapa yang selamat di alam kubur, maka selamat di akhirat. Keselamatan di alam kubur itu ditentukan oleh kehidupan dunia. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita lakukan tak akan meleset sekecil apapun amal ibu. Ibu misalnya hanya menyusun sendal, atau misalnya berbagi minuman bulan Ramadan, atau sekecil apapun amalan itu, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwasanya kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal abadi, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir, setiap fase-fase yang kita hidupi, yang kita lalui, misalnya di alam barzah, kehidupan alam barzah, ada amalan agar selamat di alam barzah. Ini satu. Agar kita di padang mahsyar selamat, saat hisab, saat mizan, ada amalan yang saya tulis di situ. Intinya bahwasanya amalan-amalan itu akan mendatangkan manfaat kepada seseorang setelah meninggalkan kehidupan dunia. Wallahu alam bissawab. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Ada pertanyaan? Cukup 2 pertanyaan saja. Ingat waktunya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pernah baca barzakh itu adalah pembatas. Kemudian warga kita yang sudah meninggal itu, karena dia hanya membatas seperti kaca, dia bisa melihat
keluarga yang masih ada di dunia, tapi kita sendiri tidak bisa melihat. Jadi itulah artinya barzakh. Apakah itu benar? Terima kasih. Mohon izin matikan dulu mic itu karena berbunyi dia, Pak. Ya. Apa yang Bapak sebut tadi benar. Apa yang Bapak yakin itu betul. Barzakh itu artinya pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi orang yang sudah di barzakh itu tak bisa kemana-mana. Jangan ibu bapak katakan arwah pulang ke rumah. Tak ada arwah pulang ke rumah, Pak. Begitu betul, Ustaz. Kemarin saya ngisi di Rumbai, Pak. Ada jemaah saya orang Chevron juga, mungkin ada di sini, tapi tak ingat saya wajahnya. Rupanya ada pegawai Chevron ini, mereka selama sekian tahun bertugas belum beli rumah, memanfaatkan rumah dinas. Kemudian meninggallah entah suami entah istrinya. Setelah meninggal keluar dari situ. Jadi bertanya bapak ini, kalau memang arwah pulang ke rumah, Ustaz, bagaimana dengan karyawan yang memakai rumah dinas tadi? Rumah mana yang didatanginya, Ustaz, kata dia. Sementara dia punya rumah. Jadi tidak ada arwah yang pulang ke rumah. Yang repotnya lagi, Bu, kalau arwah pulang ke rumah, kalau dia ngontrak macam mana? Ganti pula RT, ganti RW-nya. Jadi orang yang sudah meninggal itu berada di barzakh. Apakah bisa mereka tembus? Tidak. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada barzakh pemisah. Maka orang yang sudah meninggal bisa melihat ahli keluarganya di dunia. Sesuai hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad, inna a'malakum tu'radu ila aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal-amal kalian yang di dunia diperlihatkan kepada ahli keluarga kalian yang sudah meninggal. Bapak bersedekah, ibu baca Quran, bapak ke masjid, amal saleh kita ditengokkan semuanya kepada mereka. In fa'alu khairan, jika yang di dunia itu melakukan amal baik, istabsyaru bihi, mereka bergembira. Tapi kalau yang di dunia itu berbuat jahat, mereka bersedih. Itu hadis sahih, Pak. Orang kita menyebutkan dengan bahasa lain, jangan buat ahli keluarga kalian bersedih. Itu bahasa orang kita. Sebenarnya itu berdasarkan hadis, seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini sudah saya cantumkan hadisnya. Jadi buku ini sederhana. Judul, ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat ulama, judul. Terus begitu. Saya nggak buat panjang lebar supaya kita yang membaca tidak kelelahan. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengetahui seluk-beluk apapun yang akan kita hadapi nanti setelah kematian, semuanya sudah saya cantumkan di dalam buku ini. Apapun yang Bapak tanyakan tentang perkara akhirat sudah terrangkum di dalam buku 5 jilid ini. 1249 halaman. Tanyalah apapun. Silakan. Nanti bisa saya jawab dari buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada satu lagi. Ada satu lagi. Ya, ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan tentang ziarah menjelang puasa ini banyak. Oh, jauhkan dari apa itu speakernya. Yang pernah beberapa ustaz yang ceramah katanya kalau kita berziarah Ya. Ya. katanya ada orang tua atau siapa yang menikah kalau kita ziarah dia akan senang melihat kita berziarah. Nah, bagaimana ya tidak ada kuburan seperti itu? Apa dia akan merasa sedih? Karena kita juga tidak tahu kemana kita mau ziarah. Baik. Pertanyaannya, orang ziarah kubur, anak, cucu dan keluarganya, ahli keluarganya senang. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak ada kuburannya?
apakah mereka juga senang? Perhatikan Bapak Ibu. Yang dimaksud dalam hadis ditampakkan amal agar mereka senang itu bukan hanya ziarah kubur, tapi amal kita. Ya, ibu ke masjid ditampakkan amal ibu. Sesuai hadis Nabi tadi, innama a'malakum, amal kalian tu'radu ila asyarikum tu'radu ila aqaribikum wa asyairikum, diperlihatkan kepada ahli keluarga kalian. Ini enggak mesti ke kuburan. Lalu apa bedanya Ustaz? Kuburan itu, ziarah ke kuburan itu 3 manfaat bagi kita. Ziarah kubur itu untuk kita manfaatnya Pak, bukan untuk orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu punya kuburan kah, tak punya kuburan kah, sama saja mereka di alam barzah. Jelas ya Bu ya? Dan lalu untuk apa ziarah kubur Ustaz? Catat 3 manfaatnya. Yang pertama, tuzakkiru anil maut, mengingatkan kita akan kematian. 1. Karena ziarah kubur kita ingat, ya Allah, ikut kawan ambo dulu ya Allah. Dulu sama-sama di Chevron ya Allah, kini adanya nih. Teringat kita. 1. Yang kedua kata Nabi, wa tuzakkiru anil akhirah, mengingatkan kita kehidupan akhirat. Karena kematian itu adalah gerbang menuju akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tuzahidu fid dunya, membuat kita zuhud di dunia. Kenapa zuhud? Karena tidak ada apa-apa yang kita bawa menghadap Allah kecuali apa yang sudah kita buat. Bapak ibu punya harta, ketika meninggal harta itu jadi milik anak, tak punya kita lagi. Kalau anak itu berwakaf, dapatlah orang tuanya. Kalau tidak, habis. Jadi apa yang sudah kita perbuat, maka itu sajalah yang kita bawa. Tapi kalau ada anaknya yang bersedekah untuk orang tuanya, ada kawannya menurut orang tuanya, maka itu pun mereka peroleh. Perhatikan hadis ini. Al-mayyitu fil qabri, seorang yang mayit yang berada di alam kubur, yang kal gharikil mutazawwif, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Perumpamaan orang yang sudah meninggal itu seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Yang taziru da'watan, mereka menunggu doa dari 4. Perhatikan ini Pak, 4. Yang pertama, min abin, dari ayah. Jadi kalau bapak punya anak, lebih dahulu berangkat, doa bapak itu ditunggu oleh mereka. 1. Yang kedua, au umin, dari ibu. Ibu kalau ada punya anak, Allah takdirkan berangkat duluan, doa ibu dinanti oleh mereka. Au akhin, doa saudara sekandung, seayah, seibu. Ibu punya kakak, punya abang sudah meninggal, ibu doakan. Bapak punya abang, punya adik, bapak ibu doakan, dinanti oleh mereka. Yang keempat, au sodikin, doa kawan. Doa kawan ini Pak jangan anggap sepele. Doa kita untuk ahli keluarga kita sampai. Doa kita untuk kawan kita diterima oleh Allah selama niatnya ikhlas. Mana dalilnya Ustaz? Tadi yang kita bacakan hadisnya. Adapun dalil Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ada kesalahan berpikir Bapak Ibu. Coba perhatikan. Selama ini yang selalu disampaikan kepada kita, kalau seseorang itu meninggal terputus amalnya kecuali 3, ya enggak? Iya kan Pak? Sedekah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Sekarang kondisinya begini, ada orang hidup ini tak sedekah, hidup susah. Ada orang hidup ini tak punya anak. Ada orang hidup ini tak ada ilmu. Putuslah yang 3 ini. Anak tak punya, hidup susah miskin pula, tak bisa sedekah, ilmu pun tak ada. Selain yang 3 ini, ada nggak yang diharapkannya? Yang 4 tadi. Doa ayah dahulu. Ayah dah meninggal pula. Doa ibu, ibunya dia meninggal pula. Doa abang, adik, kakak, rupanya dia hidup sebatang kara. Saya pernah jumpa orang begitu Bu. Dia ini hidup susah, miskin, anak tak punya Pak, kemudian ilmu tak ada, ayah dah meninggal, emak dah meninggal, hidup seorang diri sebatang kara. Sedih. Tetapi ada yang keempat yang diharapkan, doa kawan. Bapak
Kalau ada yang meninggal, bapak doakan. Dari mana saja doa itu, dari rumah kah, bertakziah kah, sama saja, nggak ada batasan selama niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksudkan tadi, manfaat ziarah kubur untuk kita, dan doa-doa kita itu Allah yang menghantarkan. Kalau ada orang bertanya nanti, sampai nak pahalanya Ustaz? Gimana jawabannya? Kalau ada orang yang sampai pahala, bilang tak tahu. Wallahu alam. Tadi subuh kita solat subuh berjamaah, sampai tak pahalanya? Wallahu alam. Pahala itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Urusan kita adalah beramal. Sampai tak sampai, Allah yang ngaturkan. Tapi kalau dia tak percaya, suruh dia mati dulu. Bapak ayahnya. Tak sampai nanti balik lagi ke dunia. Karena tak mesti sesuatu itu kita alami baru kita percaya. Jelas di sini Bapak Ibu? Oh, diperpanjang sepanjang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini? Mana Pak moderator tadi? Cukup? Cukup. Baik. Inilah pengajian kita pada pagi ini, menjelaskan secara singkat perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.